Salam Indonesia, salam sekarang dan sabang sampai Merauke dan yang sampai Pulau Roti. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantal pengharapan kita. Tentunya dalam diskusi sendiri Tuhan dan hidup selamat kita dan hidup selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, Tuhan jangan katakan Pulau Yesus Tuhan, Tuhan ya selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yesus ya. Dan Yesus mengatakan dalam secara sempat dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga dalam dia Yesus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup. Haleluya. Doa dan harapan saya bagi kita semuanya, kita akan terus bersama dengan Tuhan di dalam keadaan apapun. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai kita. Dan kita rehat, mari kita mendengarkan firman Allah. Saya mengatakan selamat malam, kiranya damai Tuhan menyertai kita. Mantap. Dan saya akan membacakan satu ayat dalam Ulangan 5 ayat yang ke-10. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Nah, dikatakan kalau kita berpegang pada perintah-perintah Tuhan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Nah, kalau kita mau berpegang pada perintah Tuhan, Allah sangat mengasihi kita. Nah, karena perintah itu berfungsi sebagai pemandu, ya, arah, memberikan arah. Jadi kalau kita ke Gunung Rinjani, walaupun sudah beberapa kali ke situ, ya, saya sendiri tidak berani untuk pergi sendiri karena kita tidak tahu. Dalam arti kita perlu pemandu yang memberikan arah, ya, pemandu yang berjalan bersama dengan kita. Dan biasanya ada yang membawa makanan, ada yang membawa, ya, ada kita kalau naik gunung itu beberapa orang itu memerlukan banyak porter, ya, untuk membawa barang-barang. Nah, mereka sudah terlatih naik gunung. Ada yang memang mereka por kita sekian kilometer, mereka masih di bawah, tapi mereka lebih susah. Nanti mereka yang menyediakan makanan kita. Di pos 1, pos 2, dan lain pos sampai pos 3, ya. Nah, jadi kita sebagai orang yang mengikuti perintah-perintah Tuhan, yang berpegang perintah-perintah Tuhan, dan itu sebagai pemandu kita. Itu sebabnya Allah sangat mengasihi kita, dan Allah menunjukkan rahmatnya kepada kita. Dan kedua, dikatakan fungsinya sebagai penjaga kita, ya. Jadi kalau kita mau melakukan hal yang tidak menyenangkan, firman-Nya ada. Misalnya kita mau berdusta, jangan berdusta. Kita mau membunuh, jangan membunuh. Kita mau mengambil milik orang, ada firman Allah yang melarang kita. Perintahnya dinyatakan kepada kita supaya kita berpegang pada perintah Tuhan. Karena Tuhan sangat peduli terhadap, sangat menunjukkan perhatiannya, karena Dia adalah Eleos, Allah yang penuh rahmat, ya. Jadi Dia penuh belas kasihan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Jadi penjaga kita itu tidak tertidur, tidak terlelap. Penjaga Israel itu, Tuhan kita itu yang menjaga kita tidak akan pernah tertidur. Nah, kalau penjaga kita tidak pernah tertidur, yang akan terus memperhatikan kehidupan kita, mengapa kita harus takut, mengapa kita harus kecewa, mengapa kita harus ragu terhadap kebenaran firman Allah.
Mengapa kita tidak berpegang erat kepada firman, pada perintah yang sudah ditentukan oleh Tuhan? Mari kita berpegang pada perintah itu, supaya perintah itu akan membawa kita kepada hal-hal yang indah. Perintah Tuhan tidak akan pernah menghancurkan kita. Perintah Tuhan tidak akan pernah mencelakakan kita. Perintah Tuhan tidak akan pernah membunuh kita. Perintah Tuhan, ketika kita melakukannya berpegang pada perintah Tuhan, kita akan hidup. Tapi kalau kita melanggar perintah Tuhan, kita akan mati. Dan itu sebabnya peganglah perintah Tuhan sepanjang umur hidup kita, supaya perhatian Tuhan, kasih Tuhan, rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan akan terus mengikuti hidup kita. Saya mengatakan kepada Tuhan, dalam setiap pagi dua kami, baik pribadi, baik bersama, ya, bayangkan dari pagi jam 5, jam 6 kadang-kala itu, ya, kadang-kala karena menunggu dari jam 5 itu, kadang-kala sampai bisa, kadang-kala ini. Ya, kadang sebentar istirahat jam, ya, kalau saya sudah tertidurlah, ya. Itu sebabnya lebih baik di awal saya membangunkan supaya semua pasukan bersedia untuk berdoa. Dan jam 6 kami bersama dengan anak-anak, jam 6 lebih, ya, bersama dengan anak-anak berdoa bersama. Artinya yang mau saya katakan adalah kami bukan untuk apa istilahnya, bukan sok-sokan, bukan. Karena kami sadar itu perintah Tuhan. Dan perintah itu harus dilakukan dengan tulus ikhlas, dengan baik. Dan yang terakhir kata firman Allah, sebagai sahabat kita dalam segala situasi. Wow. Kenapa? Ya, perintah Allah itu sebagai sahabat kita dalam segala situasi. Anda susah, dia datang untuk mau. Anda letih lesu, ya Anda berikan kekuatan. Anda putus asa, diberikannya semangat. Dimotivasinya kita melalui firman Allah. Diberikan gambaran-gambaran jelas, bagaikan burung atau paling terbang tinggi melintasi awan-awan. Jadi kita tidak akan pernah kehilangan kekuatan. Kita tidak akan pernah kehilangan sahabat. Saya sudah katakan perintah itu, firman Allah itu adalah Tuhan sendiri. Dan dia sahabat kita. Kita katakan bahwa sahabat yang lain tidak bisa seperti itu. Tapi sahabat Tuhan itu rela menyerahkan nyawanya demi kita yang berdosa. Dan itulah sebabnya perintah itu harus kita pegang. Perintah itu sebagai sahabat yang menuntun kita kepada kebaikan, kepada kemurahan, kepada pertolongan, kepada penyerahan diri, kepada kerendahan hati, kepada kebaikan, kepada kasih. Dan perintah itu, perintah Tuhan itu yang diberikan oleh Tuhan, itu sebabnya dari ayat yang ke-10 tadi Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah, mengasihi dan berpegang pada perintah. Jadi Allah yang setia itu akan menyertai. Bayangkan kalau Allah itu menyertai kita, sudah cukup. Kalau Allah menyertai kita, sudah cukup. Kenapa? Ketika Allah menyertai kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang. Karena seperti bagaimana Mazmur Yesaya bab 1 ayat 10 katakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Tuhan Allah. Jadi kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu dia Tuhan Allah kita, mengapa kita harus
Itu sebabnya Tuhan sangat mengasihi kita, mengatakan segala kebaikannya. Mohon maaf, ada kala batuk ya, memang cuacanya agak apa, dan pasti semuanya baik-baik saja. Puji nama Tuhan. Jadi kalau kita hidup sebagai hidup sesuai perintah Tuhan, kita akan mendapat kasih karunia dan Allah mengasihi orang-orang yang berpegang pada perintah. Dan saya berharap kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan berpegang pada perintah, supaya kasih Allah, lekat kesetiaan Allah tetap melekat kepada kita, karena kita menuruti perintah. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa di surga buat segala kasih-Mu dan kemurahan-Mu dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan terus menolong kami untuk kami terus berpegang pada perintah Allah. Terima kasih. Kami menyerahkan diri kepadamu dan kami persembahkan hidup kami kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala pekerjaan bisa keluar. Dan kami juga mau berdoa kepada mereka-mereka yang sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, percayalah Tuhan mampu hadir menumpangkan tangan atasmu. Karena Dia tidak mengenal jarak, Tuhan mampu. Kalau engkau percaya, Dia mampu menyembuhkan engkau saat ini. Kalau engkau mau didoakan, angkat kedua belah tangan, arahkan kepada Tuhan. Tuhan Bapa di surga, Dia tangan-tangan yang diarahkan kepada di dalam nama segala sakit penyakit yang keluar. Dan oleh biru Yesus engkau sembuh, kuasa oleh kuasa daripada Yesus engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang dalam penderitaan. Mari datang kepada mereka. Kalau engkau mau didoakan, arahkan tangan kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu dalam nama Yesus. Tuhan menolong mereka dan engkau memberikan solusi bagi mereka, jawaban apa yang mereka butuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih buat pertolonganmu, terima kasih buat kebaikan dalam nama Yesus. Amin. Dan selamat malam, dan kalau kita mau istirahat, jangan lupa baca firman Allah, berdoa, memperkatakan, merenungkan firman Allah dan berkatakan firman Allah. 1-2 ayat supaya itu akan terus menguatkan kita, memang dan Allah. Mantap, mantap, mantap.